Sabaina darajat. Jadi 170, satu 100. Jadi ini juga mengkonfirmasi terlepas daripada lemahnya hadis sanadnya hadis ini, mengkonfirmasi bahwa angka yang dimaksud di sini bukanlah angka secara kuantitas, tetapi ya, tetapi itu angka metaforas yang artinya jaraknya sangat jauh, jaraknya sangat jauh. Karena itu sudah kita jelaskan pada yang lalu ya. Lanjut hadis berikutnya. Wa qila ya Rasulullah, dan dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdalu, amalan mana yang paling utama? Hmm. Faqala, Rasulullah menjawab, al ilmu billahi azza wa jalla, ilmu tentang Allah yang maha perkasa dan maha agung. Faqila, kemudian dikatakan kepadanya, ayul ilmi turid, ilmu mana yang engkau maksud? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-ilmu billahi subhanahu, ilmu tentang Allah yang maha suci. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, nas'alu anil amali wa tajibu anil ilmi. Kami bertanya tentang amalan, wa tajibu anil ilmi, tetapi engkau menjawab tentang ilmu. Faqala Watujibu sallallahu ya, alaihi wasallam, watujibu, watujibu anil ilmi. watuji Kak. watujibu anil ilmi, tetapi engkau menjawab tentang ilmu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna qalilal amali, sesungguhnya sedikit amalan, yanfa'u ma'al ilmi billahi, eh, lebih bermanfaat di sisi Allah, wa inna katsiral amali, eh, dan sekalipun banyak amalan, la yanfa'u ma'al jahli billahi, akan tetapi tidak bermanfaat di sisi Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Jadi dan ini Rasulullah ini sallallahu alaihi sebentar, wasallam, sebentar ya, sebentar. Ini relevan dengan ayat Al-Quran. Artinya ilmu yang amal yang sedikit tetapi disertai dengan mengenal Allah, mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala bermanfaat. Jadi bukan mengatakan lebih bermanfaat. Sedangkan sebaliknya banyak amal tetapi tidak mengetahui Allah tidak ada manfaatnya, gitu. Karena sama dengan halnya Anda mengatakan, Anda Anda mengatakan begini, gula manis. Anda mau ulangi 1 miliar, 5 miliar kali tidak ada gunanya kalau Anda tidak pernah mencicipi sama sekali gula itu, gitu. Ah, dan walaupun Anda tidak mengucapkan gula itu manis, tetapi Anda sudah merasakan, ya mana bandingannya, gitu. Sama dengan orang mengatakan ada hadis itu, kalimatani khafifatani alal lisan. Nah, dua kalimat yang ringan di lisan, dicintai Allah, ya dicintai Allah, paling dicintai Allah, dan berat timbangannya nanti di akhirat, ya. Nah, apa itu? Subhanallahil azim wal alhamdulillah, ya toh. Tetapi ya kalau subhana kita itu ucapannya di lidah saja, tidak tembus di hati, tidak ada apa? Sama dengan tidak ada rasanya.
tidak didasari dengan penghayatan di hati. Ya, makanya zikir yang baik adalah yang hadir di dalam hati, ketimbang zikir yang tidak ada isinya. Lidahnya berzikir, tapi hatinya penuh dengan dunia. Ya, tidak ada nilainya. Ya, makanya eh, rohnya ibadah itu, rohnya amal itu adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masih dalam konteks hadis. Hadis yang mendukung, menunjukkan tentang keistimewaan ilmu, ya, keistimewaan ilmu. Lanjut. Sebentar, saya mau tadi apa? Ini relevan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yaumul la yanfa'u malun wala banun. Itu eh, doanya Nabi Musa alaihissalam, ya yang wala tufsini yaumi ba'tsun, ya Allah janganlah engkau sedihkan, cemaskan aku pada hari kebangkitan, pada hari eh, eh, dibangkitkan nanti, yaitu hari yaumul la yanfa'u malun wala banun, yang di mana hari itu tidak ada lagi manfaat harta apapun dan tidak ada lagi manfaat tentang kekerabatan apapun, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Ah, ulama tafsir, ulama tafsir di sini, illa man atallah biqalbin salim, al qalbus salim di sini yang khususnya Al-Farur Razi menafsirkan adalah hati yang dipenuhi dengan makrifat kepada Allah yang jauh bersih dari syirik. Itulah yang dimaksud dengan hati yang salim. Termasuk juga hati yang kalau orang sudah hatinya sudah mengenal Allah, maka tidak mungkin lagi dia iri, tidak mungkin lagi dia dendam, tidak mungkin dia pemarah, tidak mungkin lagi dia rakus ke dunia. Kenapa? Karena sudah nampak baginya bahwa semua yang nampak ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia syirik? Bagaimana dia dengki? Ketika dia melihat orang lain mendapatkan nikmat yang lebih daripada dia secara materi, dia kenapa tidak? Dia rida dengan, karena itu ketentuan Tuhan, ya toh? Ah, karena itu ulama tafsir, eh, saya merajihkan al-qalbus salim adalah ma'rifatu billahi, selamat dari syirik. Artinya tidak ada lagi perkongsian di hatinya itu. Inilah maksudnya, terlepas daripada hadis ini berdasarkan keterangan Al-Hafidh Al-Iraqi dalam takhrijnya, sanadnya dhaif, tetapi relevan dengan makna ayat tadi, yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-qalbus salim adalah tentu al-arif billah, al-alimu billahi. Karena kalau orang tidak mengenal Allah, pasti yang bercokol di hatinya pasti didominasi dan dikendalikan oleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendominasi hati selain Allah, maka itu semuanya adalah syirik. Termasuk juga mencakup adalah baik itu syirik kecil, apalagi dengan syirik besar. Ya, silakan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yab'atullahu subhanahu yab'atullahu subhanahu al-ibada yaumal qiyamati. Allah yang Maha Suci akan membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat. Tsumma yab'atsul ulama'a, kemudian dia membangkitkan para ulama. Tsumma yaqulu, ulama. Tsumma yaqulu, kemudian Rasulullah berkata, Lah, ya ini hadis ma'syar, qudsi.
Kemudian Allah berfirman. Jangan Ya masukkan, ma'syarul ingat itu ad-damir, eh, i- 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 yakni ad-damir yaudu ila akrabi maskurin. Ya, damir itu kembali kepada yang paling dekat. Itu kaidah dasarnya dalam ilmu nahwu yang relevan, karena tidak mungkin al ulama, tapi ulama kan jamak, ya, maka mesti kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dekat itu summa yab'atsul ulama. Tidak mungkin summa yakulul ulama. Eh, tidak mungkin, karena ulama itu kan jamak. Kalau ulama, apa anunya kalau jamak? Berarti Yaqulun. kulun. Ah, tidak mungkin juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Jadi ini hadits qudsi, terlepas daripada sanatnya, eh, sanat sanatnya dhaif, ya. Summa yaqulu, kemudian setelah Allah membangkitkan para ulama, Allah berfirman. Lanjut. Ya, terus. Ya ma'syaral ulama, wahai para ulama, inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum. Aku tidak meletakkan ilmuku pada dirimu kecuali karena aku mengetahuimu, mengetahui tentangmu. Dan aku walam adha ilmi fikum lau ashibakum. Dan aku letakkan ilmuku padamu agar aku tidak menyiksamu. Nah, itu coba. Agar aku tidak menyiksamu. Pergilah, ya. Izhabu faqad ghafartu lakum. Pergilah karena aku telah memberi ampunan kepadamu. Aku telah mengampunimu. Ya, ini keistimewaan. Terlepas daripada eh, terlepas daripada apa? Sanadnya dhaif. Sangat. Nah, tetapi eh, kalau kita kembalikan kepada ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan maknanya, seperti kedudukan ulama, ya, tentu saja ulama yang di sini yang dimaksud adalah bukan ulama su. Itu syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi, gitu. Wa ulul ilmi, ya. Itu derajat. Tidak mungkin diangkat derajatnya untuk diazab, ya. Dijadikan sebagai di depan, duduk di depan, ya. Sama dengan umpamanya Anda mengundang tamu, lalu biasanya kalau tamu itu yang di kursi-kursi empuk di depan siapa biasanya itu? Biasa kita sebut VIP, ya. Ya toh? Kita tempatkan di situ untuk apa? Hah? Kita untuk memuliakan dia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan derajat, menyebutkan eh, mengatafkan penyebutan ulama, Allah, malaikat dan ulul ilmi. Ini satu satu anu, ya. Hah? Menunjukkan derajatnya. Jadi Allah mengetahui mengetahui kepada siapa ilmunya diletakkan, gitu. Dan Allah meletakkan ilmu itu tidak untuk disiksanya, ya.
Ini hadis adalah hadis sanadnya dhaif. Ah, kita masih berkaitan dengan derajat ilmu. Lanjut. Mungkin Kita lanjut ke nas'alullah. al-asar. Ah, Kita lanjut ke al-asarnya, Bu. iya, baca saja terus. Tidak usah kita jelaskan toh. Iya, Bu. Nas'alullah husnul khatimati. Amin, insyaallah. Wa ammal asaru, adapun asar-asarnya, faqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li Kumailin. Ali berkata kepada Kumail, ya Kumailu, al-ilmu khairun minal mali. Ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu pengetahuan itu menjagamu dan kamu menjaga harta. Wal ilmu hakimun, ilmu pengetahuan Hmm. hukumun alaih, sedangkan harta itu ditentukan. Wal malu tangkusuhun nafkah, harta itu dikurangi oleh nafkah. Wal ilmu yazkuka. Wal malu tangkusuhun nafakah. Harta itu Dan itu berkurang dengan belanja radhiyallahu anhu. atau pemberian. Sedangkan ilmu bertambah, Oh, ya, semakin ditambah, semakin diberi, semakin bertambah. Terus, Waqala Aliun Aidan radhiyallahu anhu. Ali juga kembali berkata, al-alimu afdalu minas sha'imil qa'imi mujahidi. Orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang berpuasa, orang yang melakukan sholat, dan orang yang berjihad. Wa idza matal jadi, ilmu, begini, orang berilmu itu lebih mulia daripada orang yang melakukan tiga sekaligus. Nah, coba ya kan. Dia berpuasa, sholat malam, dan berjuang di siang hari. Tuh. Terus, wa idza matal alimu, apabila orang yang apabila orang yang berilmu itu meninggal, salama fil islami salmatan la yasudduhu illa khalafa minhu, maka akan timbul lubang di dalam agama Islam yang tidak akan tertutupi kecuali khalafa minhu akan kurang. enggak, Gitu, Mas. jadi ketika orang alim mati, maka terjadilah lubang dalam Islam, berlubang satu lubang dalam Islam, dan tidak ada yang menutupi lubang itu kecuali penggantinya. Oh illa Hmm. la yasudduha illa khalafa minhu. Wa qala radhiyallahu taala anhu nazman, Allah taala Ali juga ini, Ali kembali berkata dengan dalam bentuk nazam, bal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillau. Tidaklah kebanggaan itu kecuali milik orang yang berilmu, bahwa sungguhnya mereka berada di atas petunjuk bagi orang-orang yang minta petunjuk, bagi Tidak, orang-orang yang minta petunjuk. tidak ada kebanggaan kecuali bagi orang yang berilmu, karena sesungguhnya mereka di atas petunjuk dan mereka penunjuk orang-orang yang minta petunjuk. Wa Lanjut. qadru kulli mar'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi abda'u a'da'u. Dan dan derajat tiap orang itu apa yang maka yuhsinuhu yang memperindahnya. Sedangkan orang-orang bodoh itu bagi orang yang berilmu adalah musuh. Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Maka berbahagialah dengan ilmu pengetahuan, atau menanglah dengan ilmu pengetahuan, kamu akan hidup dengan kehidupan yang abadi. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia itu akan mati, sedangkan
sedangkan para ahli ilmu, para cendekiawan akan tetap hidup. Betul kan itu. Orang Ya. kita ini membahas orang mati ya. Nah, karena ilmu itu, ya Imam Al-Ghazali sudah 1000 tahun lebih. Ya, kita masih baca. Jadi Islam itu masalah urusan orang mati. Ya, yang kita baca itu kitab-kitabnya orang mati semua. Apa itu adalah ilmu? Ini fakta yang tidak terbantahkan. Jadi kalau mau hidup selamanya, milikilah ilmu. Ya, terlepas daripada ilmu apakah ditulis atau artinya ilmu kita berikan kepada orang lain itu kan menghidupkan hati. Hati yang hidup dia akan keluar menghidupkan hati lain. Kita sudah meninggal, ya. Kita pernah mengajarkan satu nasihat yang menyentuh orang lain berubah menjadi baik orang itu, lalu orang itu mentransfer kepada yang lain. Kita meninggal, dia transfer. Jadi cahaya itu tidak pernah padam. Yang tidak ada itu tidak ada yang memikulnya di kemudian hari, ya. Sehingga karena itu ketika ulama mati sama dengan halnya Allah mengangkat cahayanya kecuali ada penggantinya. Itu. Jadi kalau mau hidup selamanya, karena itu asyuhada sebenarnya di sini bisa juga eh, bisa juga dimaksudkan ulama. La tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Ya toh? Disebutkan syahid. Bukankah asyahid yang paling paling unggul yang digariskan Allah, dilukiskan Allah, yaitu ketika Allah mengatakan syahidallah, annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi. Jadi eh, ulama itu juga syahid. Hah? Ya toh? Nah, itu bahkan eh, orang yang sudah mati itu, orang alim sudah mati itu, keturunannya masih mendapatkan benefit secara materi. Ya, coba mamanya kalau keturunannya, oh cucunya, cucunya Grand Sheikh, oh cucunya ini ya. Oh, kenapa dipilih itu sebagai caleg? Oh, anaknya Gurunda, Tuan Rita. Hah? Jadi, jadi dia masih mendapatkan benefit cucunya juga. Siapa cucunya Gurunda? Sampai sekarang kan, makanya, iya, sudah meninggal orang mati. Oh, jadi orang dia sudah meninggal, tetapi masih memberikan rezeki kepada keturunannya. Itulah yang dimaksud juga. Janganlah kau mengira orang yang mati di jalan Allah amwata, tapi dia hidup, bahkan diberi rezeki. Itu Allah memakai apa? Ahya'un inda rabbihim yurzakun. Itu kalimat mudhari ya. Artinya rezekinya terupdate terus. Eh, bayangkan ini Ihya Ulumuddin, coba bayangkan berapa cetakannya. Berapa sudah itu gara-gara dicetak ini rezeki yang dimakan oleh percetakan itu. Penjual tinta, penjual printer. Hah? Banyak sekali toh. Mana lagi yang diterjemah-terjemah? Banyak sekali. Jadi saya kira demikian ya pertemuan kita pada ini luar biasa perkataan Ali yang sering kita dengar ya bahwa ketenangan ilmu itu kalau harta kau menjaganya tapi ilmu dia menjagamu dan sebagainya. Ini masih kita membaca tentang keutamaan ilmu yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru saja kita masukkan tentang asar, yang dimaksudkan asar adalah perkataan-perkataan sahabat dan juga tabi'in. Jadi saya demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Insyaallah mudah-mudahan Jumat subuh ya depan kita mulai, karena sudah lama, bagusnya kita percepat itu, alihkan, karena itu termasuk ilmu alat ya. Banyak yang mesti kita Ya. tahu dari segi untuk menjadi modal utama masuk berkelana, eh, mengarungi
firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang punya makna tak bertepi, yang tak pernah kering. Setiap dibaca dia akan memberikan makna baru. Ketika kita membacanya, dia akan memberikan makna baru yang tidak sesuai maknanya yang kita dapatkan di hari-hari sebelumnya. Setiap dibaca, Anda akan menemukan makna baru. Setiap dibaca, itulah Al-Quran yang tentu saja Al-Itqan adalah satu-satunya kitab ulumul Quran yang sudah merangkum semua karya-karya ulumul Quran sebelumnya. Sebagaimana kita baca sebelumnya pada mukaddimahnya, dia merangkum semua. Jadi ashmalu wa ajma fi kutuban fi ulumil Quran. Saya kira demikian pertemuan kita. Kalau perlu nanti coba kita baca saja satu hadis ya. Satu hadis langsung kita pindah kepada ulumul Quran. Demikian. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hari lebarannya? Masih ada tapenya? Sudah Anu, kenyang. biasanya itu ustaz-ustaz tuh kalau habis Ramadan kaya-kaya semua itu. Banyak pandu buduk nah. Oke, Ini yang kedua Ramadan. saya pamit ya. Oke. Selamat menikmati buduk. Berasa. Rekor siapa? Rekor kita gadeng. Hebatnya ini, hebatnya sharingnya. Rekornya, deng. Kita rekor. Saya kan. Iya, coba matikan.